Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang pengembangan sistem menggunakan sistem development life cycle. Kelompok kami beranggotakan Ngindana Zulfa Roshidah, Fauzan Dian Firmansyah, Melania Fitri Dwi Aryani, dan Safrizal. Materi pertama yaitu pengertian sistem development life cycle atau SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC memiliki banyak fungsi. Pertama yaitu sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Kedua, SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Ketiga, fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap lainnya. Materi kedua yaitu tahapan System Development Life Cycle. SDLC ada beberapa tahapan berdasarkan analisa kebutuhan. Tahapan utama siklus hidup pengembang sistem yaitu 1. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Proses perencanaan sistem dikelompokkan 3 proses, yaitu merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan sistem. Kedua, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan dan dilakukan oleh komite pengarah. Ketiga, mendefinisikan proyek sistem dikembangkan dan dilakukan oleh analisis sistem. Tahap-tahap langkah perencanaan sistem. 1. Menyadari masalah. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Menentukan tujuan sistem. 4. Mengidentifikasi kendala-kendala sistem. 5. Membuat studi kelayakan. 6. Mempersiapkan usulan penelitian sistem. 7. Menyetujui atau menolak penelitian proyek. 8. Menetapkan mekanisme pengadilan. 9. Performa adanya peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru. Kinerja dapat diukur dari throughput dan respon tim. 10. Informasi. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. 11. Ekonomi. Peningkatan terhadap manfaat dan keuntungan biaya yang terjadi. 12. Kontrol. Peningkatan pengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang terjadi. 3. Efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi ekonomis berhubung dengan jumlah sumber daya yang digunakan. 2. Tahap-tahap analisis sistem. Tahapan analisis sistem hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi proyek sistem yang dikembangkan di tahap perencanaan sistem. Perbedaannya lebih terinci. Langkah-langkah dalam tahap analisis sistem yaitu A. Identifikasi. B. Memahami penelitian yang akan dibuat. C. Analisis. D. Laporan. 3. Sistem perancangan. Tahap ini disebut perancangan sistem dan dapat dibagi 2 bagian, yaitu yang pertama perencanaan sistem secara umum, yang kedua perencanaan sistem terinci. Tujuan tahap perencanaan sistem dibagi 2, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang yang lengkap untuk pemrograman komputer dan ahli teknik lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem seleksi. Tahap ini merupakan untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Langkah-langkah penyeleksi dan memilih sistem yaitu memilih penyedia teknologi, permintaan proposal dari penjual, menyaring penjual, mengevaluasi penjual lolos saringan. Selanjutnya, implementasi dan pemeliharaan sistem. Langkah-langkah tahap implementasi sebagai berikut. Rencana implementasi, melakukan implementasi, kegiatan, tindak
Lanjut implementasi. Ada banyak model pengembangan SDLC. Berikut adalah beberapa modelnya. Pertama ada waterfall model. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Memiliki beberapa tahap utama, yaitu analisis dan rekayasa sistem, perancangan, penulisan program, pengujian, dan pemeliharaan. 2. V-model. V-model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses yang terjadi secara berurutan dalam bentuk V dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V-model merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. 3. Prototipe model. Metode prototipe merupakan metode pengembangan perangkat lunak di mana juga merevolusi sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau waterfall. Dalam model prototipe dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, sehingga perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Mode evolutionary development. Mode evolutionary development bersifat interaktif atau mengandung perulangan. Hasil prosesnya berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Model evolutionary development atau evolutionary software process terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama model incremental. Model incremental merupakan gabungan dari mode linear sequential dengan metode prototype. Model ini berfokus pada penyampaian produk operasional dalam setiap pertambahannya. Model ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Dan yang kedua, model spiral. Model ini mengadaptasi dari model prototyping dengan penggulangannya dan model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Pengembangan dalam model ini memadu padankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu selama proses pengerjaan proyek. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.